Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Titin Indah Puji Astuti. Saya mengajar di SMP Bebunga Estate, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 2. Program Studi Pendidikan Pancasila. Nomor induk saya adalah 233011172059. Saya akan melaksanakan ujian kinerja yang akan dilaksanakan di SMP Bebunga Estate kelas 7 mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Siap, gerak. Panjang depan, gerak. Tegap, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, Nak? Baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Hari ini sehat ya anak ya? Sehat. Hari ini sudah pada piket ya? Oke, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Masuk semua. Oh, semua, alhamdulillah lengkap ya hari ini ya. Oke, ya. Setelah itu kita akan menyemangati kalian ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Untuk memulai belajar pagi ini kita akan berdoa dulu. Yuk silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa hari ini. Marilah kawanku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran hari ini adalah tentang Pancasila ya. Pancasila yaitu adalah sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara, sebagai cita-cita bangsa dan sebagai falsafah hidup bangsa. Nah, sebelum belajar Pancasila, masih ingat pelajaran kemarin, Nak? Masih tentang norma. Oke. Siapa yang bisa untuk menyebutkan pengertian dari norma? Silakan. Oke. Jadi Norma adalah salah satu yang mengatur kehidupan masyarakat tuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Denny. Norma adalah kaitan peraturan yang mengatur
hidup atau perilaku di masyarakat. Ya, jika tidak ada norma, apa yang akan terjadi, nak? Negara akan hancur dan kacau balau karena tidak ada norma yang mengatur. Nah, ini norma itu sudah kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Sadar nggak? Sadar. Yang pertama, contoh dari norma itu apa? Ada 4 macam norma. Oke, yang pertama adalah norma agama. Silakan. Contoh dari norma agama. Ada Bu? Selain beribadah, mengaji. Oke, beribadah menurut agamanya masing-masing ya. Kalau misalkan umat muslim ya sholat. Setelah itu mengaji ya. Terus itu adalah contoh dari norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yo, siapa yang bisa mencontohkan norma kesusilaan? Silakan Erika. Tidak meludah di depan teman. Oke. Tidak meludah di depan teman. Kalau misalkan itu dilakukan akan dibenci oleh kamu ya, karena itu dari hati nurani. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk Erika. Terima kasih kalian masih ingat tentang pelajaran kemarin. Oke ya, selanjutnya kita adalah memasuki bab 2. Di sini adalah tentang Pancasila. Apa tadi? Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Kedua, sebagai falsafah negara Indonesia. Ketiga adalah sebagai ideologi Pancasila negara Indonesia. Keempat, sebagai cita-cita bangsa negara Indonesia ya. Oke ya. Pancasila di sini, siapa yang bisa menyebutkan sila pertama sampai sila kelima? Ayo, berdiri. Izatul. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Hak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya, kita memasuki butir-butir Pancasila. Di sini sila pertama adalah, bacakan dulu nanti gantian. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Kesamaan derajat. 3. Kewajiban menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. 4. Toleransi dan kerukunan terhadap antar umat beragama. 5. Persamaan hak dan kewajiban. 6. Menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. 7. Pemanfaatan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia. 8. Menjaga kelestarian hidup. 9. Menghargai budaya daerah lain. 10. Berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Untuk yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mutiara Sari. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia disadarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma dan kebudayaan. Selanjutnya adalah yang ketiga. 3. Persatuan Indonesia. 1. Mencintai tanah air dan menjaga nama baik Indonesia.
2. Ikut serta dalam kegiatan positif yang bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju. 3. Tidak memprovokasi atau mengacau kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. 4. Turut serta bergotong royong, bekerja sama dan bersatu padu demi kepentingan bangsa. Terima kasih. Selanjutnya adalah kerayakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, Ibu Sindra Hendra. Silakan. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Semua memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Oke ya, setelah kalian memahami tentang pengertian dari setiap butir sila-sila Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa, dari kemanusiaan yang adil dan beradab, dari persatuan Indonesia, dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang selanjutnya adalah kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ini sudah kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah pahami, kalian sudah mengerti. Sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang makna nilai-nilai Pancasila. Ya, silakan kalian tonton. Ibu siapin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pengamalan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Sekarang, mari kita lihat cerita pengalaman Mamat dan Mimi ketika mereka mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila. Assalamualaikum, namaku Mamat. Hobiku membaca dan bermain sepak bola. Dan ini sahabatku. Halo teman-teman, namaku Mimi. Aku dan Mamat sejak kami TK loh. Rumah kami juga berdekatan. Hobiku menanam bunga dan membantu ibu. Nah, teman-teman, ayo belajar bersama kami. Kami akan menceritakan pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila, baik di rumah maupun di sekolah. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Selanjutnya adalah pengalamanku bersama ibuku ketika sembahyang di tempat ibadah agamaku, yaitu di wihara. Jadi, Mamat dan aku tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Saat itu, bosku dan Mamat mendapat jadwal sholat zuhur berjamaah di sekolah. Karena agama dan kepercayaanku berbeda dengan teman-temanku, jadi aku memilih menunggu teman-temanku di halaman musola, supaya aku tidak mengganggu mereka yang akan melaksanakan sholat. Ini adalah pengalamanku ketika aku membantu ayah membersihkan kebun di depan rumah. Pagi itu, melihat ayah sedang menyapu kebun sendirian. Segera, aku mengambilnya dan membantunya memasukkan sampah dalam rumah sampah. Ini adalah pengalamanku ketika melihat ibuku dari pasar. Ibu terlihat sangat lelah karena membawa barang belanjaan yang banyak.
Nah, karena kejadian ini, Mama, aku, Oke, perhatikan ya, nanti saya tanya kembali apa yang sudah kalian lihat. Perhatikan. terhadap di lingkungan sekolah. Teman-teman, pernahkah kalian di rumah dicampur oleh adik atau saudara kalian? Nah, sama sepertiku, ini adalah pengalamanku ketika aku bermain bola. Tiba-tiba adikku meminta bolaku karena dia ingin bermain dengan bola itu. Aku pun mengalah dan memberikan bola itu kepada adikku karena aku sangat menyayangi adikku. Ayah dan ibuku pernah menasihatiku bahwa kita harus saling menyayangi dan menghormati sesama, baik dengan keluarga sendiri maupun dengan orang lain. Karena dengan begitu kita akan terbiasa untuk saling menyayangi sesama, sehingga kita akan terlatih untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Teman-teman, salah satu contoh pengamalan silaturahmi di sekolah adalah mengikuti pawai budaya di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Inggris. Kami memakai pakaian adat khas daerah seperti baju adat Jawa, Sumatera, Madura, ataupun daerah yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia sangatlah beragam. Karena perbedaan tersebut, kita bisa menjadi bangsa yang bersatu dengan sikap kita yang saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Teman-teman, menghormati orang lain dan menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah adalah suatu sikap yang mulia, seperti halnya yang keluargaku lakukan. Kami sedang bermusyawarah bersama menentukan tujuan di mana kami akan berlibur. Ketika bermusyawarah, keluargaku saling menghargai pendapat anggota keluarga yang lainnya. Teman-teman, ini adalah pengalamanku di kelas. Ketika bermusyawarah menentukan siapakah ketua kelas kami. Ibu guru yang memimpin musyawarah kelas ini dengan baik. Ibu guru juga menuliskan di papan tulis berapa nama temanku yang akan dipilih jadi ketua kelas. Lalu, kami memilih salah satu. Saling menghargai. Teman-teman, ini adalah pengalamanku ketika membantu ibu guru mengumpulkan uang teman sekelasku untuk memberi sosial kepada temanku yang tertimpa musibah. Setelah kalian melihat video pembelajaran ya, apa yang sudah kamu lihat di situ, Nak? Dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, apa yang kamu lihat? Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan gambar apa? Gambar bintang ya. Ini adalah hubungan kita sama Tuhan kita. Oke, yang kedua, lambang yang kedua atau simbol yang kedua adalah rantai ya. Rantai ini adalah mengikat antara manusia satu dengan manusia yang lain. Artinya kita harus selalu bergotong royong. Yang ketiga, mohon berikin persatuan Indonesia ya. Ini adalah bersatu dari Sabang sampai Merauke, entah dari agama apa, suku apa, dan rasnya apa ya. Kita adalah bangsa Indonesia ya. Simbol kita adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yang keempat, gambarnya banteng ya, banteng. Yang terakhir adalah kelima, padi dan kapas simbolnya. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahu itu simbolnya apa, Nak? Padi dan kapas. Padi dan kapas itu simbolnya adalah bahwa negara kita itu gemah ripah loh jinawi. Jadi artinya kita itu makmur ya di segala bidang. Amin. Setelah kalian menyaksikan membahas ini, silakan kalian membentuk kelompok ya untuk mengerjakan soal
Silakan mengerjakan soal. Nanti ada 5 soal. Satu kelompok 5 orang, bisa 6 orang. Jadi ini ke belakang aja nak. Nah, menganalisis keberagaman agama ya, karena kita di sini adalah nilai-nilai Pancasila. Di sini adalah tugas kalian yaitu berdiskusi dengan temanmu, yaitu membahas tentang agama, tempat ibadah, kitab suci dan hari-hari besar. Di situ agama ada kolomnya, ada 6. Agama yang ada di Indonesia, agamanya apa saja. Setelah itu adalah tempat ibadahnya. Misalkan agamanya Muslim, tempat ibadahnya di masjid ya, di surau. Terus yang selanjutnya adalah kitab suci. Apa kitab sucinya agama Islam? Al-Quran ya. Terus yang terakhir adalah hari besar. Hari besar agama Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Silakan kamu diskusikan untuk membahas selanjutnya. Yang tadi sudah terjawab ya. Berarti ada 6 agama. Yang satu sudah ketemu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 agama yang harus dianut oleh warga negara Indonesia. Silakan. Kita akan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Silakan siapa yang mau maju duluan. Ayo, silakan kelompok siapa dulu? Oke, kelompok Erika dan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang 6 agama, serta yang pertama adalah Islam, tempat ibadah masjid, kitab suci Al-Quran, hari besar Idul Fitri. Agama Kristen, tempat ibadah, gereja, kitab suci, Alkitab, hari besar Natal. Agama yang ketiga Katolik, tempat ibadah, gereja, kitab suci, Alkitab, hari besar Paskah. Agama yang keempat Hindu, tempat ibadah, pura, kitab suci, Weda, hari besar Nyepi. Yang keenam Konghucu, yang kelima Buddha, tempat ibadah wihara, kitab suci Tripitaka, hari besar Waisak. Yang keenam agama Konghucu, tempat ibadah Klenteng, kitab suci Sujihu. Ya, dari kami jika ada salah mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok pertama itu sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain seputar agama yang sudah dipresentasikan tadi, silakan. Tapi seputar itu ya, tentang agama, tempat ibadah, hari raya dan kitab suci, silakan. Siapa yang mau pertanyaan tadi?
bertanya. Oke. Ini Indonesia. Indonesia itu adalah negara terbesar nomor 4 ya yang ada di dunia. Ya, dengan jumlah penduduk terbesar. Nah, Indonesia itu masuk urutan berapa nak untuk agama Islamnya? Urutan kedua, Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih dulu. Silakan duduk untuk kelompok yang sudah maju ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi ya untuk mereka ya. Terima kasih. Selanjutnya, yuk kelompok dari yang berjumlah berapa? 6 orang ya. Masih nih satu kelompok menampilkan satu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu agama Islam, tempat ibadah masjid, kitab suci Al-Quran, dan hari besarnya Idul Fitri dan Idul Adha. Agama kedua yaitu Kristen, tempat ibadah gereja, kitab suci Injil, hari besar, hari Natal. Yang ketiga Hindu, tempat ibadah pura, kitab suci Weda, hari besar, hari raya Nyepi. Yang keempat Buddha, tempat ibadah wihara, kitab suci Tripitaka, hari besar, hari raya Waisak. Agama yang kelima Katolik, tempat ibadah gereja, kitab suci Injil, hari besar, hari Paskah. Agama yang keenam Konghucu, tempat ibadah kelenteng, kitab suci Shishu, hari besar, hari raya Imlek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Kenapa Alkitab agama Kristen Injil? Oke ya, ini mohon maaf mengenai kitab suci agama Kristen, kenapa itu kok Injil? Karena kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan dari saya untuk kelompok ini adalah pertanyaan saya, mungkin untuk anak-anak ini bisa nggak itu menceritakan kembali tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia? Pas dulu ada yang berdagang di Indonesia, Pedagang tersebut membawa agama Islam ke daerah Indonesia dan disebarkan oleh Wali Songo. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke ya, Ibu akan menceritakan sekelumit tentang sejarah Islam masuk Indonesia. Islam masuk ke wilayah Indonesia itu adalah dengan para pedagang dari Gujarat dan Persia. Mereka berdagang dan sambil menyebarkan agama Islam pertama kali adalah ke wilayah Sumatera, khususnya Aceh. Makanya kenapa Aceh itu terkenal dengan Serambi Mekahnya, karena 99% itu adalah mereka beragama Muslim. Setelah itu menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan disebarkan oleh Wali Songo. Tepuk tangan untuk kelompok yang barusan menjawab pertanyaan saya. Kelompok selanjutnya adalah kelompoknya ya Denny, Faik, Ali, Rizky, dan Dimas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Hasan. Nama saya Muhammad Faik Bahari. Nama saya Dimas Dwi Saputra.
Nama saya Muhammad Denis Setiawan. Nama saya Rizky. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kita. Nomor 1. Agama Islam. Tempat ibadah masjid, kitab suci Al-Quran, hari besar Idul Fitri dan Idul Adha. Nomor 2. Agama Kristen, tempat ibadah gereja, kitab suci, Injil, hari besar Natal dan Paskah. Nomor 3. Hindu, tempat ibadah pura, kitab suci, Veda, hari besar Happy. Nomor 4. Agama Buddha, tempat ibadah vihara, kitab suci, Tripataka, hari besar Waisak. Nomor 5. Konghucu, tempat ibadah Klenteng, kitab suci, Sisu, hari besar Imlek. Yang ke-6. Katolik, tempat beribadah gereja, kitab suci Alkitab, hari besar Paskah dan Natal. Sekian dari tausiah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Dari kelompok lain silakan. Tak ada pertanyaan. Oke ya, terima kasih untuk kelompok ini. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Oke ya, untuk kelompok selanjutnya terakhir nih. Yuk, satu kelompok lagi. Yang mana? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Agama yang pertama adalah agama Islam. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Hari besar umat Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Nomor 2. Agama Kristen. Tempat ibadah agama Kristen gereja. Kitab suci agama Kristen Alkitab. Hari besar agama Kristen Natal. Tadi di belakang berapa lama? 3. Katolik. Tempat ibadah umat Katolik gereja. Kitab suci umat Katolik Injil. Hari besar umat Katolik Paskah. 4. Agama Hindu. Tempat ibadah umat Hindu pura. Tempat kitab suci umat Hindu Weda. Hari besar umat Hindu Nyepi. Agama Buddha. Tempat ibadah umat Buddha adalah vihara. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka. Hari besar umat Buddha adalah Waisak. Agama yang keenam adalah Konghucu. Tempat ibadah umat Konghucu adalah Klenteng. Kitab suci umat Konghucu adalah Sisu dan Uji. Hari besar umat Konghucu adalah Imlek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maafkan. Kami akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok yang ini terakhir menampilkan hasil presentasinya, silakan. Saya boleh nggak bertanya? Boleh. Oke. Ceritakan sejarah Hindu masuk ke Indonesia. Hindu pertama kali dibawa oleh masyarakat Majapahit. Sejarah sekelumit Ibu akan menceritakan Hindu datang ke Indonesia itu sebelum Islam datang, dan itu adalah agama tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan yang tertua yang menganut agama Hindu itu adalah kerajaan Kutai. Nah, Kutai itu terletak di Kalimantan Timur ya. Jadi kerajaan
Oke, nggak apa-apa ya. Hindu itu dibawa oleh para saudagar atau pedagang juga dari sana, dan mereka itu menyebarkan agama Hindu. Pertama itu adalah agama tertua yang ada di Indonesia adalah agama Hindu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah menaklukkan. Dan ini kelompok terakhir ya. Setelah itu kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kalian untuk membawakan tarian pelajar profil Pancasila. Silakan duduk nak. Terima kasih ya. Semangat. Oke. Ini adalah tampilan dari teman-teman kalian ya. Menarikan profil pelajar Pancasila. Pancasila, silakan dikumpulkan hasil dari pekerjaan kalian tadi, silakan dikumpulkan. Setelah itu Ibu akan menanyakan tentang refleksi hari ini ya. Refleksi tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana kesan kalian pada pembelajaran hari ini? Seru, senang, seru, asik, menyenangkan. Terima kasih ya. Ini adalah aku membuat pembelajaran hari ini karena hari ini kita menayangkan ada PowerPoint, ada melihat video pembelajaran, dan ada kelompok kalian ada yang menarikan profil pelajar Pancasila. Apa manfaatnya? Banyak hal. Oke, coba tangan dulu. Siapa pergi? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Bagus, jawabannya bagus. Yang
lagi. Tahu banyak hal. Mengetahui beberapa sejarah dari berbagai agama. Oke, tepuk tangan dulu. Mengetahui beberapa sejarah dari banyak agama. Terima kasih ya untuk hari ini anak-anak. Yuk kita ice breaking dulu yuk. Kayak kemarin kita tentang menggapai bintang, ice breaking. Yang mau depan. Yaitu Pancasila merupakan ideologi dasar negara Pancasila yang terdiri dari 5 sila-sila yang masing-masing memiliki nilai-nilai yang luhur, dan itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulannya hari ini adalah implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, terima kasih anak-anak ya. Terima kasih. Nah, sekarang untuk refleksi lagi sama kalian, di sini adalah apakah pembelajaran hari ini sulit? Iya. Sulit kayak Rehan saya. Yang kedua adalah bagaimana menurutmu bagian mana yang paling sulit dipelajari? Yang paling sulit menurut kalian hari ini? Presentasi. Kenapa presentasi bikin sulit? Baik ya. Yang untuk memperbaiki hasil kerja kamu hari ini adalah dengan banyak belajar dan membaca ya. Belajar membaca itu bukan dari sekolah aja, bisa nanti di rumah, bisa nanti tempat bermain atau tempat dimanapun kita berada. Oke. Yang selanjutnya, kepada siapa jika kamu tidak paham, kamu akan bertanya kepada siapa selain misalkan nggak tahu nih, nggak paham. Pemateri, boleh. Pemateri di sini adalah ibu guru atau bapak guru. Oke, tepuk tangan dulu ya. Yang terakhir, oke, terima kasih anak-anak hari ini kerjasama. Yang terakhir adalah jika kamu diminta memberikan bintang 1 sampai 5, berapa banyak bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan hari ini? Oke. 5 semua, Bu. Oke, berarti 5 kali 5 itu sangat memuaskan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dan untuk mengakhiri hari ini pembelajarannya, yuk kita berdoa kembali ya, mengucap syukur bahwa hari ini kita lancar untuk melakukan pembelajaran hari ini. Yuk berdoa dulu, disiapkan ketua kelasnya. Kawan-kawanku, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, saya
akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga kita sukses, sehat, dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih ya.